Dinding kamar kontrakan kecil itu beraroma serbuk kayu dan cat baru, campuran bau yang bagi Aisyah adalah esensi dari harapan. Di sudut ruangan, sebuah tempat tidur bayi berwarna putih gading berdiri tegak, dihiasi selimut rajutan tangan dan seekor boneka kelinci usang. Itu adalah hasil jerih payah Bima, suaminya. Bima adalah seorang tukang kayu, dengan tangan kasar namun cekatan, yang selalu berujar bahwa ia akan membangunkan istana bagi keluarga kecilnya. Lihat, sayang, kata Bima suatu malam, mendekap Aisyah yang perutnya membulat 9 bulan. Jari telunjuknya memusa permukaan kayu tempat tidur bayi itu dengan kebanggaan. Ini belum istana, tapi ini adalah janji. Janji bahwa anak kita akan selalu punya tempat yang hangat, aman, dan sempurna. Aisyah, seorang penjahit lepas yang sering menghabiskan malam di depan mesin jahit, hanya tersenyum haru. Bagi mereka, cinta bukanlah kemewahan, melainkan kesederhanaan yang dibingkai oleh kepastian. Bima adalah kepastiannya. Ia bekerja keras dari subuh hingga senja, dan ketika kembali, ia selalu punya cerita lucu atau bunga liar yang ia petik di pinggir jalan. Mereka menamai calon putri mereka Risa, singkatan dari cahaya Airisa, yang berarti cahaya pelangi. Mereka yakin kehadiran Risa akan membawa warna paling terang dalam hidup mereka. Risa lahir di tengah musim hujan yang basah. Tangisnya yang nyaring seolah mengusir mendung. Bima menangis di samping Aisyah, air mata jatuh di pipinya, tak peduli dengan lumpur di sepatu kerjanya. Hari-hari pertama dipenuhi euforia, aroma bedak bayi, dan lagu-lagu pengantar tidur yang Bima nyanyikan dengan suara sumbang. Namun, pelangi itu mulai meredup setelah Risa berusia sekitar 4 bulan. Awalnya, Aisyah hanya merasa sedikit khawatir. Risa tidak mengangkat kepala sekuat bayi lain seusianya. Gerakan tangannya terasa lebih lemah. Bima meyakinkan, anak tukang kayu memang harus santai, sayang. Jangan khawatir. Setiap anak punya waktunya sendiri. Kecemasan itu berubah menjadi kepanikan setelah kunjungan ke dokter anak rutin. Dokter mendapati otot Risa terlalu kaku, refleksnya tidak normal, dan respon motoriknya sangat lamban. Mereka dirujuk ke spesialis syaraf. Beberapa minggu kemudian, di sebuah ruang konsultasi yang dingin, janji Bima tentang tempat yang aman dan sempurna hancur berkeping-keping. Kami telah melakukan serangkaian tes, Tuan Bima, Nyonya Aisyah, ujar Dokter Satria dengan suara datar yang menenangkan, namun kata-katanya menghunjam ke jantung. Risa didiagnosis mengalami cerebral palsy, CP, tingkat berat. Ini adalah kerusakan pada otak yang memengaruhi fungsi motorik. Ini berarti, secara fisik, Risa akan menghadapi kesulitan signifikan sepanjang hidupnya. Ia kemungkinan tidak akan bisa berjalan. Perawatannya akan intensif dan berkelanjutan. Aisyah merasakan dunia di sekelilingnya berputar. Tangannya yang menggenggam tangan Risa mendadak bergetar hebat. Namun anehnya, ia tidak menangis. Insting keibuannya langsung mengaktifkan mode bertahan. Ia hanya menatap putrinya, yang kini terlelap damai dalam balutan selimut. Reaksi Bima berbeda. Ia tidak mengeluarkan suara, tidak menangis, bahkan tidak berkedip. Wajahnya yang biasa dipenuhi senyum kini membeku, seperti topeng dari kayu jati yang ia ukir sendiri. Keras, kaku, dan tak bernyawa. Setelah dokter selesai berbicara, Bima bangkit tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Ia berjalan keluar ruangan, meninggalkan Aisyah sendiri dengan nasib yang baru saja dibebankan pada mereka. Malam itu, Bima tidak pulang. Dan malam-malam berikutnya pun tidak. Ketika ia akhirnya muncul seminggu kemudian, sosoknya terasa asing. Ia kembali dengan mata merah dan bau alkohol samar.
Ia berjalan melewati Risa tanpa melirik, seolah bayi di tempat tidur itu hanyalah sebuah furnitur yang salah ia ukir. "Ini karma," ucap Bima tiba-tiba, suaranya serak dan dingin, saat Aisyah mencoba mengajaknya bicara di dapur. Aisyah tercekat. "Bima, apa yang kamu katakan?" "Karma. Kita pasti pernah berbuat salah besar di masa lalu, Aisyah. Kenapa harus kita yang menanggung ini? Kenapa harus anak kita?" Bima membanting cangkir kopi di meja. "Aku sudah bilang, aku ingin hidup yang normal. Punya anak yang bisa kubanggakan, yang bisa berlari menyambutku di pintu. Bukan ini." Aisyah berdiri tegak, rasa sakitnya bercampur amarah. "Ini anak kita, Bima. Dia butuh kita. Dia tidak memilih untuk dilahirkan seperti ini. Dia beban, Aisyah. Beban. Siapa yang akan melihatku sebagai seorang pria sukses jika anakku?" Bima tidak menyelesaikan kalimatnya, tetapi tatapan jijik yang ia lemparkan ke arah kamar bayi sudah menjelaskan segalanya. Dalam beberapa minggu berikutnya, kehangatan yang dulu mengisi kontrakan mereka lenyap. Bima berhenti bekerja dengan serius, lebih sering menghabiskan waktu di luar. Uang hasil jahitan Aisyah seringkali habis untuk membeli kebutuhan Risa dan menebus obat. Setiap kali Bima pulang, ia selalu melontarkan kata-kata pedas. Janji tentang istana dan masa depan sempurna telah digantikan oleh rasa malu dan pengkhianatan. Bima tidak lagi melihat Risa sebagai putrinya, melainkan sebagai noda yang menghancurkan impiannya. Ia melihat Risa, dan yang ia lihat hanyalah cermin kegagalannya. Puncaknya terjadi pada malam bulan purnama yang tenang. Bima baru saja pulang, wajahnya muram. Ia melihat Aisyah sedang memijat kaki Risa yang kaku, mengikuti instruksi terapis. "Sampai kapan kau akan melakukan sandiwara ini, Aisyah?" Bima mencibir. "Anak cacat akan tetap cacat. Berhentilah membuang-buang uangku dan energimu untuk hal yang sia-sia." Aisyah menoleh, matanya berkaca-kaca tetapi dipenuhi kobaran api. "Ini bukan uangmu lagi, Bima. Ini uangku. Dan aku akan mempertaruhkan segalanya untuk Risa. Jika kamu tidak tahan, pergilah. Pergi, dan jangan pernah kembali." Kata-kata itu, yang seharusnya menjadi gertakan, justru disambut dengan senyum dingin oleh Bima. Malam itu adalah kali terakhir Aisyah melihat Bima tidur di sisinya. Sejak janji mereka retak, Bima sudah lama pergi, hanya raganya yang masih tersisa. Kini, Bima hanya perlu membawa raganya menjauh. Di pagi hari, ketika Aisyah terbangun, tempat tidur Bima kosong. Di atas meja dapur, terdapat sebuah amplop tipis dan sebuah surat singkat yang berisi 3 kata kejam yang akan selalu ia ingat. "Aku butuh bebas." Uang tabungan mereka, yang seharusnya digunakan untuk terapi Risa, juga ikut raib. Aisyah mendapati dirinya dan Risa ditinggalkan, tidak hanya oleh seorang suami, tetapi juga oleh semua harapan materi yang tersisa. Sendirian, memeluk Risa, ia menatap surat itu, rasa sakitnya bermetamorfosis menjadi kekuatan baja. "Kita tidak butuh dia, Nak. Kita hanya butuh satu sama lain," bisik Aisyah pada Risa yang masih kecil. Janji Bima mungkin telah retak, tapi janji seorang ibu baru saja dimulai. Langit di atas kontrakan kecil itu runtuh, dihujani badai yang ganas. Angin menderu, menggedor jendela kaca buram, seolah ikut meratapi nasib yang menggantung di dalam rumah. Suasana di dalam bahkan lebih suram daripada cuaca di luar. Risa, yang saat itu berusia 5 bulan, mulai merengek karena perutnya kembung. Aisyah bergegas dari meja makannya, tempat ia baru saja menyelesaikan jahitan pesanan,
menuju kamar bayi. Bima, yang duduk lesu di ruang tengah, menatap televisi yang hanya menampilkan bintik-bintik putih karena gangguan badai, lalu mengalihkan pandangannya pada Aisyah dengan tatapan yang penuh kebencian yang hampir terasa fisik. "Bisakah dia diam sedikit saja?" desis Bima, suaranya seperti geraman. Aisyah menghela napas, berusaha menahan kesabarannya yang sudah menipis. "Dia hanya kembung, Bima. Aku sedang memijatnya. Mau kamu bantu ambilkan minyak telon?" "Membantu?" Bima bangkit, langkahnya berat dan tidak terawat. Ia kini berdiri di ambang pintu kamar, tangannya bertumpu pada kusen yang dulu ia pasang dengan cinta. "Aku tidak akan lagi membantu merawat benda ini." Aisyah merasakan darahnya mendidih. "Dia bukan benda, Bima. Dia putri kita." "Putri?" Bima tertawa sumbang, tawa yang menusuk hati Aisyah. "Putri macam apa yang bahkan tidak bisa memegang jariku? Putri macam apa yang akan menghabiskan seluruh uangku untuk popok dan terapi yang sia-sia? Aku seharusnya punya anak yang normal, Aisyah. Yang bisa ku gendong, yang bisa ku banggakan pada teman-temanku." "Jadi ini semua tentang harga dirimu?" tanya Aisyah, suaranya bergetar menahan tangis. "Kamu malu? Kamu malu pada takdir Tuhan. Aku malu pada beban yang kau paksakan padaku." Bima melangkah mendekat, matanya memancarkan api kemarahan dan keputusasaan. "Kau ingin aku bekerja mati-matian hanya untuk membiayai pengobatan yang tidak akan pernah menyembuhkannya? Aku bukan tukang kayu untuk menjadi sapi perah bagi anak cacat." Kata-kata itu menghantam Aisyah seperti cambuk. Ia membeku, tangannya terhenti di perut Risa. "Anak cacat." Kata-kata itu diucapkan dengan begitu kejam, begitu dingin, seolah Bima sedang menghukum makhluk paling menjijikan di dunia. Risa, seolah mengerti nada suara ayahnya, mulai menangis lebih kencang. "Tarik kembali kata-katamu, Bima," ujar Aisyah dengan suara rendah dan berbahaya. "Kenapa?" "Itu kebenaran, Aisyah. Dia cacat. Dan dia telah merusak hidup kita, merusak masa depanku," teriak Bima. Ia menjulurkan jarinya ke arah Risa yang kini menangis tersedu-sedu. "Aku tidak mau hidup seperti ini. Aku pantas mendapatkan yang lebih baik." Aisyah bangkit berdiri, menempatkan tubuhnya di antara Bima dan Risa. "Kalau begitu, pergilah dan cari hidup yang lebih baik itu. Kamu sudah mati bagiku sejak kamu melihat anakmu sendiri sebagai beban. Tapi kamu tidak berhak menghinanya." Aisyah menantangnya, sepasang mata tajamnya kini adalah perisai pelindung Risa. Tantangan ini membuat amarah Bima memuncak. Semua rasa frustrasi, malu, dan penyesalan yang ia sembunyikan selama berbulan-bulan meledak. Bima mendengus. Wajahnya merah padam. Dalam sebuah adegan yang akan menghantui Aisyah selama bertahun-tahun, Bima melangkah maju, menatap wajah polos Risa yang basah oleh air mata, lalu ia melakukan tindakan paling keji. Ia meludah. Cairan jijik itu mendarat di bantal kecil di samping kepala Risa. Itu adalah tindakan penolakan yang paling kotor dan mutlak. Bukan hanya penolakan terhadap anak itu, tetapi juga penolakan terhadap semua yang Aisyah perjuangkan. Aisyah mengeluarkan jeritan yang tertahan, bukan jeritan kemarahan, melainkan jeritan luka yang tak terperi. "Bima! Kau iblis!" Bima tidak menunjukkan penyesalan. Ia berbalik, melenggang keluar dari kamar seolah baru saja menginjak kotoran. "Aku pergi," katanya, mengambil jaket lusuh dari sandaran kursi. "Aku tidak akan kembali. Urus hidupmu, dan urus anak cacatmu itu."
Jangan pernah cari aku. Aisyah berlari mengejarnya, tetapi Bima sudah berjalan cepat menuju lemari kecil di ruang tengah. Lemari itu adalah tempat mereka menyimpan kaleng biskuit tua yang berfungsi sebagai kotak penyimpanan uang tunai darurat dan tabungan hasil kerja keras mereka berdua selama 5 tahun pernikahan. Aisyah melihat Bima membuka kaleng itu, menarik seikat uang tunai yang jumlahnya cukup besar, hasil tabungan untuk biaya terapi lanjutan Risa, uang yang sudah mereka kumpulkan dengan penuh harap. Jangan! Itu uang Risa, seru Aisyah. Bima menatapnya dingin. Aku punya hak atas uang ini. Aku yang bekerja lebih keras. Anggap saja ini kompensasiku atas waktu dan kehormatanku yang terbuang sia-sia. Ia memasukkan uang itu ke dalam saku celana, senyum licik tersungging di bibirnya. Kemudian, tanpa melihat ke belakang lagi, Bima membuka pintu, membiarkan angin dingin badai menyapu masuk, lalu menghilang ke dalam kegelapan malam. Suara pintu yang terbanting adalah suara pengkhianatan yang mematikan. Aisyah terduduk lemas di lantai kayu dingin, air mata bercampur dengan suara rintik hujan di luar. Ia membiarkan dirinya menangis hanya selama 1 menit. 1 menit untuk melepaskan seluruh kesedihan dan rasa dikhianati oleh pria yang pernah ia cintai. Setelah itu, ia menyeka air matanya. Matanya kini kering, namun di dalamnya berkobar tekad yang membara. Ia merangkak kembali ke kamar, mengangkat Risa yang masih terseduh-seduh, dan memeluknya erat-erat. Ia mencium kepala putrinya, mencium bantal di mana ludah keji Bima jatuh. Jangan takut, cahaya Risa, bisik Aisyah, suaranya kini sekeras baja. Mulai sekarang, Mama adalah Mama dan Papa MU. Kita akan tunjukkan pada dunia, dan terutama pada pria pengecut itu, bahwa kamu bukan beban. Kamu adalah anugerah. Dan pengkhianatan ini akan menjadi kekuatan terbesar kita. Aisyah mendapati hatinya telah mengeras, dibentuk oleh kepedihan dan pengkhianatan. Malam itu, Bima pergi membawa uang dan janji palsu, tetapi ia meninggalkan satu hal, motivasi Aisyah untuk mengubah penderitaan menjadi keberhasilan yang tak terbayangkan. Perjuangan hidup mereka yang sesungguhnya baru saja dimulai. Keputusan Aisyah untuk pindah sangat cepat, secepat kilat yang membakar jembatan masa lalunya. Kontrakan yang beraroma kayu jati dan janji Bima kini terasa menyesakan, penuh dengan bayangan pengkhianatan dan ludah keji. Hanya 2 minggu setelah Bima pergi, Aisyah membawa Risa, yang kini berusia 6 bulan, dan beberapa tas berisi pakaian lusuh, meninggalkan kenangan buruk itu. Tempat baru mereka jauh dari kata layak. Sebuah kamar sempit di gang buntu, di perkampungan padat penduduk yang kumuh. Aisyah menyebutnya titik nol. Tidak ada tempat tidur bayi gading yang indah di sini. Risa tidur di atas kasur tipis yang diletakkan di lantai, di sudut yang Aisyah bersihkan hingga mengkilap. Namun, setidaknya di tempat ini, tidak ada lagi kebencian yang mendidih. Hanya ada Aisyah dan Risa, 2 jiwa yang saling menguatkan. Aisyah tahu, kasih sayang saja tidak cukup untuk membayar tagihan rumah sakit, popok khusus, dan kebutuhan terapi Risa. Ia harus menjadi mesin yang tidak kenal lelah. Pagi buta, pukul 5, Aisyah sudah berdiri di depan kompor minyak, memasak bubur tercepat yang ia mampu. Pukul 6, ia menitipkan Risa kepada Ibu Murni, tetangga paruh baya yang baik hati di seberang gang, dengan upah seadanya. Risa, dengan tatapan matanya yang intens, seolah mengerti bahwa sang ibu harus berjuang. Pekerjaan pertamanya adalah pelayan di warung makan Padang sederhana di pinggir jalan raya. Ia mencuci piring, menyapu lantai, dan melayani pelanggan yang terburu-buru. Aroma rempah dan nasi hangat adalah teman paginya, dari pukul 7 hingga pukul 14.
Ia sering mencuri-curi waktu di sela jam sepi untuk menelepon Ibu Murni, hanya untuk memastikan Risa baik-baik saja. Pukul 15, ia bergegas pulang, mencium Risa sebentar, dan menyiapkan makan siang untuk mereka berdua. Setelah itu, perjuangan kedua dimulai. Mesin jahit tua peninggalan ibunya, yang dulu hanya ia gunakan untuk pekerjaan lepas, kini menjadi sumber penghasilan utama di malam hari. Dari pukul 17 hingga larut malam, Aisyah menjahit pakaian, memperbaiki seragam, dan membuat gorden murahan dengan cahaya lampu bohlam 10 watt yang redup. 24 jam sehari terasa terlalu singkat, Nak, bisik Aisyah suatu malam, saat ia menjahit sambil mengayunkan kaki untuk menepuk-nepuk Risa yang terbaring di sampingnya. Ia seringkali tertidur dengan jarum di tangan dan kain di pangkuan. Namun, tantangan terbesar bukanlah rasa lelah fisik, melainkan kerapuhan Risa. Anak dengan cerebral palsy seringkali rentan terhadap penyakit. Risa sering mengalami kejang ringan, demam tinggi, dan masalah pencernaannya membuat Aisyah harus begadang semalaman, mengompres dahinya yang panas. Setiap kali Risa sakit, semua tabungan yang ia kumpulkan dari keringat 2 pekerjaan langsung lenyap. Ada kalanya, Aisyah harus memilih antara membeli susu formula berkualitas untuk Risa atau membayar sewa kontrakan. Ia selalu memilih Risa. Selain tekanan ekonomi, Aisyah juga harus menghadapi cibiran dan tatapan menghakimi dari lingkungan sekitar. Di gang sempit itu, gosip menyebar lebih cepat daripada api. Anak itu aneh, ya? Matanya saja yang bergerak, kata seorang ibu-ibu saat Aisyah menggendong Risa. Suaminya pergi karena tidak sanggup. Jelas itu beban. Kasihan si Aisyah, kena karma, sahut yang lain. Kata-kata itu menyakitkan, tetapi Aisyah menggunakannya sebagai bahan bakar. Ia tidak pernah membalas, hanya memeluk Risa erat-erat. Setiap kali ia merasa ingin menyerah, ia akan teringat bagaimana Bima meludahi bantal Risa. Penghinaan itu kini menjadi mantra perlawanan Aisyah. Seiring berjalannya waktu, Risa tumbuh. Meskipun tubuhnya lemah dan gerakannya terbatas, matanya berkembang menjadi luar biasa tajam dan ekspresif. Pada usia 3 tahun, Risa mulai menunjukkan tanda-tanda interaksi yang unik. Meskipun tidak bisa bicara, Risa mengembangkan cara komunikasi yang kompleks dengan ibunya. Ketika Aisyah menangis diam-diam di malam hari karena kelelahan, Risa akan menatapnya dengan pandangan penuh empati dan menggerakkan tangannya sedikit, sebuah gerakan yang nyaris tak terlihat, seolah mencoba menjangkau dan menghapus air mata ibunya. Suatu hari, ketika Aisyah sedang menjahit seragam sekolah dengan benang yang kusut, Risa, yang duduk di karpet, menggunakan lututnya yang kaku untuk mendorong kotak benang ke arah Aisyah. Itu adalah gerakan yang lambat dan membutuhkan usaha fisik yang sangat besar, tetapi ia berhasil. Risa tidak bisa membantu secara fisik, tetapi ia membantu dengan semangat dan kecerdasannya yang mulai bersinar. Ia belajar mendengarkan instruksi Aisyah dan memberikan respons melalui tatapan mata yang jelas. Kedipan panjang untuk ya, tatapan ke kiri untuk tidak. Peran Risa di titik nol bukanlah sebagai beban, tetapi sebagai jangkar dan motivasi terkuat Aisyah. Risa adalah alasan Aisyah bangun setiap subuh, Risa adalah alasan Aisyah menolak untuk runtuh di bawah cibiran, dan Risa adalah alasan Aisyah berjanji bahwa suatu hari, mereka akan meninggalkan titik nol ini dan membuktikan kepada pria yang meninggalkannya bahwa ia salah total. Perjuangan masih panjang, dan jalan di depan masih terjal. Namun, di dalam kamar sempit yang panas itu, seorang ibu dan putrinya yang cacat telah menjalin ikatan yang terbuat dari baja, siap menghadapi takdir mereka bersama. 5 tahun telah berlalu sejak Bima kabur. Risa kini berusia 5,5 tahun. Rumah kecil mereka di titik nol masih sama sempitnya, tapi kini penuh dengan getaran energi.
Dindingnya tidak lagi dihiasi oleh keputusasaan, melainkan oleh gambar-gambar buatan tangan Aisyah dan jadwal terapi yang ketat. Meskipun fisik Risa masih sangat terbatas, ia sepenuhnya bergantung pada kursi roda modifikasi yang Aisyah buat dari kursi kantor bekas dan roda sepeda kecil. Kecerdasan di balik sepasang mata coklatnya tumbuh semakin tajam. Dokter dan terapis yang dulu pesimis kini mulai terkejut. Risa tidak bisa bicara, tetapi ia memahami instruksi kompleks. Ia berkomunikasi dengan sistem yang mereka berdua ciptakan, kedipan, gerakan kepala kecil, dan yang paling menonjol, tatapan mata yang bisa memotong hingga ke inti sebuah masalah. Aisyah tahu Risa bosan. Gadis kecil itu sudah melampaui pembelajaran dasar yang bisa diberikan Aisyah setelah seharian bekerja keras. Ketika Aisyah mencoba membacakan dongeng anak-anak, Risa akan menunjuk buku ensiklopedia lama yang berdebu di sudut ruangan. "Kamu mau Mama bacakan tentang galaksi, sayang?" tanya Aisyah, lelah namun terhibur. Risa mengedipkan mata, menandakan iya. Suatu sore yang panas, sepulang dari warung Padang, Aisyah membawa pulang sebuah tablet bekas murahan yang ia beli dengan sisa uang tips. Alat itu retak di sudut dan layarnya buram, tetapi itu adalah satu-satunya benda digital yang mampu ia beli. Tujuannya sederhana, agar Risa bisa menonton kartun dan mengurangi rasa bosannya. Namun, Risa menunjukkan ketidakminatan pada tontonan pasif. Ia malah lebih tertarik pada ikon-ikon kecil di layar. Dengan susah payah, Aisyah memasang aplikasi menggambar yang sangat sederhana. Risa mulai berinteraksi. Gerakan tangannya terlalu spastik, dan ia tidak bisa memegang stylus, pena digital, dengan stabil. Hasilnya hanyalah coretan acak yang membuat Aisyah sesekali tersenyum getir. Sampai suatu saat, sekitar seminggu kemudian, Aisyah melihat sesuatu yang berbeda. Aisyah sedang menjahit gorden dengan fokus penuh, dikejar tenggat waktu. Tiba-tiba, ia menyadari keheningan yang luar biasa dari Risa. Ia menoleh. Risa sedang menatap tabletnya dengan tatapan yang sangat terfokus. Ia tidak menggunakan tangannya. Ia menggunakan ibu jari kakinya yang kaku untuk menekan layar. Meskipun gerakannya lambat, namun penuh dengan niat. Aisyah mendekat. Di layar, bukan ada coretan, melainkan sebuah pola. Itu adalah pola geometris yang rumit, kombinasi garis melengkung dan garis tegas, diwarnai dengan gradasi yang tidak biasa, warna ungu tua berbaur dengan cian muda. Itu adalah hasil karya yang tidak mungkin dibuat secara kebetulan oleh anak seusianya, apalagi dengan keterbatasan fisik. Jantung Aisyah berdebar kencang. Ia segera mengganti aplikasi ke perangkat lunak desain yang lebih kompleks. Aisyah menggunakan sistem komunikasi mereka untuk mengajukan pertanyaan. "Risa, kamu mau menggambar ini lagi, nak? Tapi yang lebih detail." Risa menatap mata ibunya. Kedipan panjang. Ya. Malam itu, Aisyah tidak lagi menjahit. Ia duduk di samping Risa, mempelajari bagaimana putrinya berinteraksi dengan tablet. Aisyah menyadari bahwa otak Risa bekerja pada frekuensi yang jauh lebih tinggi daripada fisiknya. Keterbatasan motorik membuat konsentrasinya terinternalisasi. Ia melihat seni di kepalanya sebelum ia mengeksekusinya dengan gerakan kaki atau jari kaku yang paling ia kuasai. Aisyah tahu, tablet murahan ini tidak akan cukup. Risa membutuhkan perangkat yang responsif, stylus yang dimodifikasi, dan terutama, sebuah laptop yang mampu menjalankan perangkat lunak desain profesional. "Ini adalah jalan keluar kita, nak," bisik Aisyah, memeluk Risa yang kepalanya miring karena kelelahan, tetapi matanya bersinar karena gairah yang baru ditemukan. Keesokan harinya, Aisyah mengambil keputusan yang paling menyakitkan dan berani sejak Bima pergi. Ia melihat mesin jahit tuanya,
sahabat setianya yang selama 5 tahun menjadi satu-satunya sumber penghasilan. Mesin itu, yang merupakan warisan terakhir dari ibunya, telah menyelamatkan mereka dari kelaparan. Dengan hati yang hancur, Aisyah membawa mesin jahit itu ke pasar loak. Uang yang ia dapatkan tidak banyak, tetapi cukup untuk membeli sebuah laptop bekas dengan spesifikasi menengah dan sebuah stylus yang dimodifikasi khusus agar Risa bisa memegangnya dengan sedikit bantuan. Saat laptop itu menyala di kamar kontrakan mereka, memancarkan cahaya biru terang, ruangan sempit itu terasa seperti studio seni digital futuristik. Aisyah memasang perangkat lunak desain grafis yang paling ia tahu. Risa mulai bekerja. Perkembangannya sangat cepat. Dalam waktu 6 bulan, pada usia 6 tahun, Risa tidak hanya menguasai perangkat lunak itu, tetapi ia mulai menciptakan karya-karya yang menakjubkan. Sketsanya rumit, palet warnanya dewasa, dan tema-temanya seringkali mencerminkan kontras antara kekakuan dan kebebasan, cerminan sempurna dari kondisinya sendiri. Bakat ini bukan hanya anugerah, tetapi juga sebuah anomali. Risa tidak punya pendidikan formal, ia hanya memiliki konsentrasi yang luar biasa dan dorongan yang tak tertahankan untuk mengekspresikan apa yang terperangkap di dalam dirinya. Aisyah kini menjadi asisten pribadinya. Ia membantu Risa memposisikan stylus, memegang laptop, dan yang terpenting, ia menjadi penerjemah ide-ide Risa yang tak terucapkan ke dalam bentuk digital. Sambil menatap Risa yang larut dalam pekerjaannya, Aisyah memegang tangannya yang kaku. Ia ingat kata-kata Bima, anak cacat akan tetap cacat. Berhentilah membuang-buang uangku untuk hal yang sia-sia. Aisyah tersenyum pahit. Bima telah meludahi seorang seniman jenius. Perjuangan memang masih berat, karena mereka masih hidup dengan uang yang sangat minim, tetapi kini mereka memiliki peta menuju kebebasan, diukir oleh bakat luar biasa seorang gadis kecil yang dulu dianggap sebagai beban. Gerbang menuju kesuksesan, yang hanya bisa dilihat oleh mata batin Risa, kini terbuka di hadapan mereka. Bakat Risa di bidang seni digital bukanlah sekadar hobi yang menghibur, melainkan sebuah pintu gerbang menuju dunia yang tidak pernah dibayangkan Aisyah. Pada usia 8 tahun, 2 tahun setelah penemuan bakatnya, Risa telah menguasai perangkat lunak desain yang kompleks. Keterbatasan fisiknya justru memunculkan keunikan dalam karyanya. Setiap garis yang ia tarik dengan bantuan stylus yang dimodifikasi dan kendali kakinya, terasa penuh ketenangan dan intensitas yang mendalam. Ia menciptakan karya-karya abstrak dan geometris yang dijuluki para penikmat seni sebagai art of stillness atau seni keheningan. Aisyah, yang kini berusia 35 tahun, berhenti dari pekerjaannya sebagai pelayan warung Padang. Ia mengubah perannya sepenuhnya menjadi manajer, asisten pribadi, terapis, dan juru bicara Risa. Langkah pertama Aisyah adalah mempromosikan karya Risa secara daring. Ia membuat akun media sosial sederhana dan mengunggah desain-desain Risa. Responnya mengejutkan. Dalam hitungan bulan, karya Risa menarik perhatian komunitas seni digital internasional. Orang-orang terpesona oleh kisah di balik karya tersebut, seorang gadis yang terkunci di tubuhnya sendiri, namun memiliki kebebasan tak terbatas di dunia digital. Pesanan pertama datang dari sebuah perusahaan pengembang perangkat lunak di luar negeri yang ingin Risa mendesain latar belakang grafis untuk aplikasi mereka. Harga yang ditawarkan membuat Aisyah gemetar. Itu adalah jumlah yang setara dengan 6 bulan upah kerjanya di warung Padang. Ini uang Risa, nak, bisik Aisyah, menunjukkan notifikasi transfer bank di layar laptop. Risa, yang sedang merancang desain lain, mengedipkan matanya 2 kali. Kebahagiaan murni terpancar di matanya. Sejak saat itu, proyek demi proyek datang. Risa tidak pernah gagal memenuhi ekspektasi klien, bahkan sering melampauinya.
Ia memiliki etos kerja yang disiplin dan standar kesempurnaan yang tinggi. Uang mulai mengalir, dan kehidupan mereka berubah drastis. Tetapi perubahan itu datang perlahan dan penuh perhitungan. Aisyah pertama-tama mengalokasikan dana untuk kebutuhan paling mendesak Risa, terapi yang lebih intensif dengan terapis terbaik, nutrisi yang sempurna, dan kursi roda listrik berteknologi tinggi yang memungkinkan Risa sedikit lebih mandiri. Kursi roda itu berkilauan di bawah sinar matahari, jauh berbeda dengan kursi kantor bekas mereka di titik nol. 3 tahun setelah Risa mulai bekerja, pada usia 11 tahun, Aisyah mengambil keputusan monumental, mereka meninggalkan titik nol. Mereka membeli sebuah rumah kecil yang nyaman di pinggiran kota, dilengkapi dengan fasilitas yang didesain khusus untuk Risa. Rumah itu memiliki ramp untuk kursi roda, studio digital yang terang benderang, dan yang paling penting, sebuah taman kecil tempat Risa bisa menikmati udara segar dan mengamati keindahan alam yang sering ia tuangkan dalam karyanya. "Kita berhasil, Nak. Kita berhasil," kata Aisyah saat mereka duduk di sofa baru yang empuk. Risa menoleh, matanya berkaca-kaca. Untuk pertama kalinya, mereka merasakan kedamaian dan keamanan sejati. Pada usia 13 tahun, Risa mencapai tonggak sejarah terbesarnya. Karya seni digitalnya dipilih untuk dipamerkan dalam sebuah festival seni bergengsi di ibu kota. Aisyah dan Risa melakukan perjalanan itu. Dalam acara tersebut, seorang kolektor seni ternama membeli 10 karya Risa sekaligus dengan harga yang menempatkan mereka pada kategori kaya raya dalam semalam. Kisah Risa menjadi inspirasi. Media lokal mulai meliputnya, menyebutnya sebagai keajaiban digital dari Timur. Mereka tidak lagi menyembunyikan kondisi Risa. Sebaliknya, mereka menjadikannya kekuatan. Aisyah mendirikan sebuah perusahaan kecil, Airisa Digital Arts, yang berfungsi untuk mengelola karya Risa, mengurus kontrak, dan juga menyumbangkan sebagian keuntungan untuk yayasan anak-anak dengan disabilitas. Aisyah, dari penjahit dan pelayan, kini menjadi CEO perusahaan desain ternama. Namun, di tengah kesuksesan finansial ini, Aisyah tidak pernah melupakan tujuan utamanya. Ia tidak haus kekayaan, melainkan haus harga diri. Ia mendidik Risa untuk menjadi sosok yang rendah hati, berintegritas, dan selalu mengingat perjuangan mereka. Suatu malam, Risa, melalui papan komunikasi suara yang kini ia gunakan dengan gerakan matanya yang cepat, mengetik sebuah kalimat untuk Aisyah. "Mama, apakah Papa tahu?" Aisyah tersenyum. Ia tidak pernah melarang Risa menanyakan Bima. "Mungkin dia tahu, Nak. Tapi yang terpenting, dia akan tahu. Cepat atau lambat, dia akan tahu betapa hebatnya putri yang dia buang." Mereka bukan lagi ibu dan anak yang terperangkap dalam keputusasaan di gang sempit. Mereka adalah tim yang kuat, sebuah imperium kecil yang dibangun di atas pengkhianatan dan ketahanan. Keberhasilan Risa adalah peluru yang mereka siapkan untuk konfrontasi di masa depan. Mereka telah meninggalkan titik nol, dan kini mereka bersiap untuk menyambut masa lalu yang pasti akan mengetuk pintu mereka lagi, penuh dengan penyesalan dan keserakahan. Aisyah menyadari, hidup yang lebih baik yang Bima cari dengan meninggalkan mereka, kini telah mereka raih sendiri, tanpa setetes pun bantuan darinya. Kebahagiaan sejati bukanlah uang, melainkan melihat Risa yang dulu diludahi, kini tersenyum puas di depan layar monitor besarnya, menciptakan keindahan yang dihargai dunia. Pilar-pilar batu andesit berdiri tegak, memayungi beranda sebuah rumah bergaya modern minimalis. Bukan rumah besar yang angkuh, tetapi sebuah hunian yang dirancang secara cerdas, di mana setiap sudut dan celah, setiap ramp dan pintu otomatis, dibuat sempurna untuk memenuhi kebutuhan penghuninya. Ini adalah studio Airisa,
Rumah sekaligus kantor kecil yang dibangun di atas fondasi cinta dan karya seni digital bernilai jutaan. Di dalam studio yang dipenuhi cahaya alami, duduk seorang gadis berusia 15 tahun. Risa. Rambutnya panjang, hitam legam, diikat rapi. Ia mengenakan blus putih yang elegan. Meskipun tubuhnya tetap kaku di kursi roda listrik canggihnya, matanya yang coklat bersinar dengan intensitas yang tenang, memancarkan kecerdasan dan kepercayaan diri yang luar biasa. Tepat di depannya, terpasang monitor lebar melengkung, di mana ia sedang menyelesaikan desain untuk proyek kolaborasi global terbarunya. Risa telah menjadi bintang. Ia tidak hanya menguasai art of stillness yang abstrak, tetapi ia juga telah bertransformasi menjadi kreatif direktur termuda di industri desain branding. Karya-karyanya, yang memadukan pola geometris kompleks dengan tema alam yang tenang, telah menghiasi gedung-gedung pencakar langit dan kemasan produk-produk mewah di seluruh Asia. Aisyah, 40 tahun, duduk di meja kaca besar, memantau jadwal Risa dan membalas email sebagai CEO AI Risa Digital Arts. Ia kini tampil layaknya eksekutif wanita sukses, berkelas, tenang, dan tatapannya tajam. Namun, di balik jas dan rambut yang ditata apik, ia tetaplah Aisyah yang sama, seorang ibu yang protektif, tetapi kini dengan perisai baja yang tak tertembus. Jadwal wawancara dengan majalah Fortune ditunda besok pagi. Nak, ujar Aisyah, suaranya kini terdengar profesional namun lembut. Risa tidak menjawab dengan kata-kata. Ia hanya menunjuk ke kiri dengan matanya, yang berarti, baiklah, aku akan menyelesaikan palet warna ini. Keberhasilan Risa bukan lagi sekadar rahasia lokal. Ia adalah fenomena. Pada sore itu, di stasiun televisi nasional, sebuah program berita menayangkan segmen khusus tentang Risa. Reporter, dengan suara antusias. Dan inilah Risa Adelia, yang baru saja menerima penghargaan Designer of the Year dari Forum Desain Tokyo. Risa, yang sehari-hari menggunakan kursi roda karena kondisi cerebral palsy yang ia derita sejak lahir, telah membuktikan bahwa disabilitas bukanlah batas. Dengan hanya mengandalkan kontrol mata dan sedikit gerakan kaki, ia telah membangun sebuah imperium seni digital, AI Risa Digital Arts, yang kini mempekerjakan lebih dari 20 staf desain muda. Kisah Risa adalah kisah tentang ketahanan seorang ibu, Aisyah, dan keberanian seorang anak. Mereka mengubah kesulitan menjadi kemuliaan, dan kini, Risa berdiri sebagai inspirasi global. Di saat yang sama, ratusan kilometer jauhnya, di sebuah warung kopi kumuh yang remang-remang di ibu kota, duduklah Bima. 10 tahun telah menjadi neraka bagi Bima. Uang yang ia curi dari Aisyah telah ia hamburkan dalam 2 tahun pertama untuk bisnis kayu yang gagal total dan kebiasaan judi yang semakin parah. Hidup yang lebih baik, yang ia cari ternyata hanyalah ilusi. Ia kehilangan semua aset, ditinggalkan oleh rekan-rekan bisnisnya, dan kini hidup berpindah-pindah, bekerja sebagai buruh kasar serabutan yang bahkan tak mampu membayar sewa kos. Wajahnya menua sebelum waktunya, dipenuhi guratan penyesalan dan keputusasaan. Bima sedang menyeruput kopi sisa sambil meminjam ponsel usang milik pemilik warung. Ia mencoba mencari cara untuk mendapatkan pinjaman lagi. Secara tidak sengaja, ia membuka sebuah berita viral di media sosial. Judulnya besar dan mencolok, Keajaiban Digital Risa Adelia, dari gang sempit menuju panggung dunia. Bima membeku. Nama itu, Risa Adelia. Awalnya ia pikir itu hanya kebetulan. Kemudian, ia melihat foto di artikel tersebut, seorang remaja cantik di kursi roda yang tampak anggun di samping seorang wanita paruh baya yang dikenalnya, namun jauh lebih berwibawa. Aisyah. Ia melihat nama perusahaannya, AI Risa Digital Arts.
Kepala Bima terasa berputar. Anak yang ia sebut cacat. Anak yang ia ludahi bantalnya. Anak yang ia tinggalkan karena takut menanggung bebannya. Kini, ia menjadi inspirasi global yang ditampilkan di media dan bergelimang harta. Shock adalah reaksi pertamanya. Disusul oleh gelombang penyesalan yang memuakkan, bukan penyesalan karena telah menyakiti, tetapi penyesalan karena salah menilai potensi harta karun itu. Ia tidak melihat putrinya, ia melihat uang tunai miliaran yang dulu ia buang. 10 tahun, gumam Bima, tangannya gemetar. 10 tahun aku hidup seperti sampah, sementara anak cacat itu, anak yang harusnya memberiku hidup mewah. Rasa serakahnya melampaui rasa malu. Bima menghabiskan sisa malam itu merencanakan kepulangan. Ia akan kembali, berpura-pura menjadi ayah yang menyesal, dan menuntut haknya. Logikanya yang rusak meyakinkannya. Karena dia adalah ayah biologis, dia berhak atas sebagian kekayaan Risa. Ia tidak kembali karena cinta. Ia kembali karena kekayaan. Bima bangkit dari kursi, menjatuhkan sedikit uang kain di meja, dan berjalan keluar, menuju ke arah kota tempat Aisyah dan Risa berada. Ia membawa tas usang berisi pakaian kotor dan skenario palsu tentang penyesalan di hatinya. Aku akan kembali, Aisyah, pikirnya penuh nafsu. Aku akan mendapatkan apa yang menjadi milikku. Sementara itu, di studio AI Risa, Aisyah menatap Risa yang kini tertawa kecil setelah menyelesaikan pekerjaannya. Ia tahu, kabar kesuksesan ini pasti sudah menyebar. Dan ia yakin, seperti lalat yang tertarik pada gula, Bima pasti akan kembali. Aisyah tersenyum dingin. Ia telah menunggu momen ini selama 10 tahun. Ia telah membangun istana ini bukan hanya untuk kenyamanan Risa, tetapi juga sebagai panggung untuk membalas dendam yang disajikan dengan dingin dan bermartabat. Ia tahu, konfrontasi sudah dekat. Bima tiba di depan gerbang studio AI Risa pada pagi hari yang cerah, 10 hari setelah ia melihat berita tentang Risa di televisi. Perjalanannya melelahkan, ia menghabiskan uang terakhirnya untuk ongkos bus antar kota. Penampilannya menyedihkan, kaos oblong lusuh, celana jeans yang sobek di lutut, dan tas ransel kumal yang berisi satu-satunya harta benda yang tersisa. Berdiri di depan gerbang besi tempa yang menjulang tinggi, Bima merasakan perutnya melilit, bukan karena lapar, melainkan karena perpaduan antara rasa malu yang menggerogoti dan keserakahan yang membara. Studio AI Risa yang ia lihat di berita kini berdiri di hadapannya, jauh lebih megah dari yang ia bayangkan. Bangunan itu adalah kombinasi arsitektur modern yang elegan dengan sentuhan alam, dikelilingi taman yang terawat sempurna. Ada ramp lebar yang mengarah ke pintu utama, tanda jelas bahwa rumah ini dirancang khusus untuk Risa. Ini bukan rumah, gumam Bima, lidahnya terasa keluh. Ini istana. Istana yang seharusnya kubangun. Ironisnya, janji tentang istana yang dulu ia lontarkan pada Aisyah telah diwujudkan oleh Aisyah dan putri yang ia caci maki. Bima mendekati interkom di gerbang. Tangannya gemetar saat menekan tombol panggil. Pikirannya dipenuhi skenario palsu yang telah ia latih selama perjalanan. Penyesalannya mendalam, permintaan maaf yang tulus, dan kisah hidupnya yang tragis sebagai penebusan dosa. Ya, ada yang bisa saya bantu? Suara seorang pria, mungkin petugas keamanan, terdengar dari interkom. Bima berdeham, berusaha agar suaranya terdengar meyakinkan. Saya Bima. Saya mencari Aisyah. Saya mantan suaminya dan ayah dari Risa Adelia. Terjadi keheningan singkat di seberang sana. Kemudian, gerbang besi itu terbuka perlahan, mengeluarkan suara berdenting mekanis yang terasa seperti gong pembuka drama.
Bima melangkah masuk, melewati pekarangan yang rapi, dan merasa seperti tikus di istana. Di lobi studio yang luas, yang berfungsi sebagai ruang tunggu sekaligus galeri mini yang menampilkan cetakan-cetakan seni digital Risa, ia disambut oleh seorang staf muda yang berpenampilan rapi. Staf itu, dengan profesional, memintanya duduk di sofa kulit yang mewah dan memberinya air mineral dingin. Bima duduk dengan canggung, merasa kotor dan tidak pada tempatnya. Matanya liar, memindai sekeliling. Ia melihat keanggunan, ketenangan, dan kekayaan yang tak terucap di setiap detail. Di dinding, terpampang foto Risa, seorang remaja di kursi roda yang tersenyum di podium penghargaan, memegang piala emas. Bima buru-buru memalingkan wajahnya. Setelah 10 menit yang terasa seperti 10 jam, Aisyah muncul. Aisyah tidak berjalan. Ia meluncur. Berbalus setelan kerja berwarna abu-abu gelap, rambut disanggul rapi, dan wajahnya dipulas riasan minimalis yang menonjolkan tulang pipinya yang tajam. Ia memegang sebuah tablet di tangannya, seolah ia baru saja menghentikan rapat miliaran demi bertemu tamu tak diundang ini. Aisyah yang berdiri di hadapannya bukanlah Aisyah yang dulu menangisinya di dapur. Ini adalah Aisyah sang CEO yang memancarkan aura otoritas dan ketenangan mematikan. Kecantikannya kini berbalut kekuatan. Bima berdiri seketika. Tubuhnya merespon secara naluriah pada kekuatan yang terpancar dari wanita itu. Aisyah. Suaranya pecah, lebih karena ketidakpercayaan daripada emosi. Aisyah tidak tersenyum. Ia hanya mengangguk kecil, sedingin es. Bima, silakan duduk. Saya hanya punya waktu 15 menit. Saya harus segera memimpin video conference dengan klien di London. Penggunaan kata "saya" dan "Anda" yang formal, serta nada bicara yang tenang, menghancurkan skenario penyesalan yang sudah ia siapkan. Aisyah tidak memberinya ruang untuk drama emosional. Bima terbatuk, berusaha mendapatkan kembali kendali. Aku minta maaf, Aisyah. Aku datang jauh-jauh. Aku sudah mencari kalian. Mencari kami, potong Aisyah tanpa nada. Terakhir kali Anda mencari, itu adalah tabungan terapi Risa yang Anda ambil. Saya tidak ingat Anda meninggalkan alamat kontak. Aku tahu aku brengsek. Bima buru-buru mencoba bersikap rendah hati, matanya mulai berkaca-kaca, air mata yang ia paksa keluar. Aku menyesal, Aisyah. 10 tahun ini adalah neraka bagiku. Aku membayar mahal kesalahanku. Aku sakit, Aisyah. Aku benar-benar sakit dan sendirian. Aku hanya ingin melihat Risa. Putriku. Ia mencondongkan tubuh, berusaha meraih tangan Aisyah, tetapi Aisyah menariknya kembali dengan gerakan yang nyaris tak terlihat. Tujuan Anda datang ke sini? Tanya Aisyah, memotong. Ia tidak tertarik pada kisah penderitaan Bima. Apakah untuk melihat Risa? Atau karena Anda baru saja melihat berita tentang AI Risa Digital Arts? Pertanyaan itu tepat sasaran, menusuk ke inti motif Bima. Ia terdiam sesaat, tetapi segera menutupinya dengan akting yang lebih intens. Tentu saja untuk melihat Risa. Aku sudah lama merindukannya. Aku adalah ayahnya. Aku dengar dia baik-baik saja sekarang. Aku bangga sekali padanya, Aisyah. Aku mau menebus semua kesalahanku. Membantu kalian sebagai seorang ayah. Bima menekankan kata ayah, berharap itu memiliki kekuatan magis untuk membuka pintu kekayaan. Aisyah menyandarkan tubuhnya ke belakang di sofa, menatap Bima dari atas ke bawah. Tatapannya adalah pedang yang menghakimi.
menebus kesalahan? Bantuan? Bima, kami tidak butuh apa-apa dari Anda. Semua yang Anda lihat di sini, gerbang, studio, kesuksesan Risa, dibangun tanpa Anda, dan lebih tepatnya, karena Anda pergi. Tapi, Aisyah, aku ayah kandungnya. Darah dagingku. Aisyah mengangkat tangan, mengisyaratkan Bima untuk diam. Waktunya sudah hampir habis. Ia harus mengakhirinya dengan tepat, membiarkan Bima melontarkan kalimat pemicu yang mereka tunggu. Saya mengerti tujuan Anda, Bima, kata Aisyah tenang. Tapi sebelum saya memutuskan apakah Anda boleh melihat putri yang Anda buang, ada satu hal yang harus saya tahu. Sebagai seorang ayah yang menyesal dan baru kembali setelah 10 tahun. Bagaimana menurut Anda tentang keberhasilan Risa? Setelah semua yang Anda tinggalkan dan katakan. Aisyah memberikan jeda, memberikan Bima panggung untuk menghancurkan dirinya sendiri. Bima, yang merasa tertekan oleh waktu dan oleh aura Aisyah, gagal membaca jebakan itu. Ia melihat celah untuk melancarkan serangan mental yang ia harap akan menjatuhkan Aisyah ke posisi lemah, mengingatkannya pada masa lalu mereka yang miskin. Dengan nada merendahkan yang samar, sisa-sisa kesombongan lamanya keluar, dan Bima mengucapkan kalimat yang Aisyah tahu pasti akan datang. Kalimat yang akan mengubah perannya dari orang yang menyesal menjadi penjahat sekali lagi, memicu konfrontasi utama mereka. Keheningan di lobi studio Airisa terasa lebih tebal daripada beton gerbang depan. Tatapan Aisyah yang dingin dan tajam memaksa Bima merasa telanjang dan tidak berdaya. Semua skenario penyesalan yang ia latih di bus antar kota hilang begitu saja. Ia hanya melihat uang, dan Aisyah adalah satu-satunya benteng yang menghalanginya. Saya mengerti tujuan Anda, Bima, ulang Aisyah, suaranya tenang, seolah sedang membaca laporan keuangan yang merugi. Tapi sebelum saya memutuskan apakah Anda boleh melihat putri yang Anda buang, ada satu hal yang harus saya tahu. Sebagai seorang ayah yang menyesal dan baru kembali setelah 10 tahun. Bagaimana menurut Anda tentang keberhasilan Risa? Setelah semua yang Anda tinggalkan dan katakan. Bima merasa dicekik. Ia tidak bisa menjawab dengan jujur bahwa ia hanya peduli pada uang. Ia harus menyingkirkan kelemahan Risa yang dulu agar ia bisa menuntut bagiannya. Bima, yang selalu melihat Risa sebagai kegagalan dan aib, secara naluriah mencari titik lemah lama mereka. Aisyah, dengarkan aku, Bima memaksakan suara tulus, tangannya meraih lututnya sendiri, gemetar. Tentu saja aku bangga dia bisa sedikit mandiri sekarang. Tapi kita harus realistis. Berita-berita itu kan hanya marketing. Semua orang tahu kondisinya. Sampai kapan kamu harus memikul beban itu? Siapa yang merawatnya 24 jam sehari? Kamu, kan? Aisyah hanya mengangkat satu alisnya, ekspresi yang menantang Bima untuk terus menggali kuburannya sendiri. Aku tahu rasanya, Aisyah, lanjut Bima, semakin bersemangat karena mengira ia menemukan celah emosional. Aku tahu betapa sulitnya itu. Kamu pasti sudah lelah 10 tahun ini. Aku kembali untuk meringankanmu. Kenapa kamu harus berjuang sendirian dengan kondisi yang tidak mungkin pulih? Aku siap mengambil tanggung jawabku sekarang, sebagai seorang ayah. Tanggung jawab yang Anda lupakan saat Risa sakit. Potong Aisyah, suaranya naik 1 oktav, namun tetap terkontrol. Bima terdiam. Ia merasa terpojok oleh keanggunan dan kesuksesan Aisyah. Rasa malunya bercampur dengan frustrasi karena rencananya tidak berjalan mulus. Dalam keputusasaan, ia memutuskan untuk menggunakan senjata pamungkasnya, penghinaan yang dulu paling efektif menjatuhkan mental Aisyah.
Ia ingin melihat Aisyah yang rapuh, bukan CEO yang kuat ini. Bima mendekat, wajahnya dipenuhi raut jijik dan kasihan yang dibuat-buat, persis seperti saat ia meninggalkannya 10 tahun lalu. Ia berbisik, tetapi dengan intonasi yang mematikan. Aisyah, sudahlah. Jangan keras kepala. Aku tahu seberapa jauh kemampuan anak itu. Semua ini hanya proyek amal, kan? Katakan padaku, demi Tuhan. Gimana nasib anak Cacetmu itu? Apa dia masih merepotkanmu? Bima menggunakan kata cacat dengan penekanan yang kejam, seolah meludahkannya seperti ia meludahi bantal Risa 10 tahun lalu. Kalimat itu diucapkan dengan tujuan tunggal, merobek perisai Aisyah. Aisyah tidak berkedip. Ia tidak menangis. Wajahnya tetap datar, namun matanya memancarkan kesedihan yang telah mengering dan kini berubah menjadi kemarahan yang berhak. Ia tersenyum tipis, senyum kemenangan yang dingin. Terima kasih, Bima, kata Aisyah, suaranya tenang. Itu adalah kalimat pemicu yang aku tunggu selama 10 tahun. Aisyah kemudian menoleh sedikit ke arah belakang Bima, tempat dinding putih polos berada. Ia menekan tombol tersembunyi di bawah meja. Tiba-tiba, dinding putih di belakang Bima, yang Bima kira hanya dekorasi, menyala. Dinding itu ternyata adalah layar LED raksasa beresolusi tinggi. Layar itu menampilkan tayangan langsung dari ruang studio sebelah. Di dalamnya, Risa duduk di kursi rodanya, tampil sangat fokus dan profesional di balik monitor ganda berukuran besar. Ia kini berusia 15 tahun. Risa sedang memimpin sebuah rapat. Ia tidak berbicara dengan suara, tetapi dengan suara robotik yang tenang dan modern dari papan komunikasi suara yang terintegrasi di kursinya. Bima melihat teks di layar yang juga ditampilkan dalam subtitle besar di layar lebar itu. Risa, suara komputer, jadi, untuk palet warna kampanye, The Global Stillness, saya ingin mempertahankan nuansa Cian dan Magnum yang sudah kita sepakati. Tim di New York, pastikan gradasi pada iklan billboard digital tetap mulus. Kita akan luncurkan dalam 4 jam. Ada pertanyaan, Tuan Smith? Di pojok layar, tampaklah wajah seorang eksekutif pria berkulit putih dari kantor di New York mengangguk kagum. Bima terperangah. Ia memutar lehernya dengan kaku, bolak-balik antara layar dan Aisyah. Apakah ini Risa? Gadis yang ia ludahi bantalnya, yang ia sebut beban dan cacat? Ia tidak hanya tidak merepotkan, ia sedang memberi perintah kepada tim internasional. Belum sempat Bima pulih dari keterkejutannya, seorang staf muda yang ia temui di awal tadi muncul dari lorong, bergegas menghampiri Aisyah. Nyonya Aisyah, maaf mengganggu. Tim klien dari Tokyo baru saja tiba untuk menandatangani kontrak lisensi karya terakhir Risa. Mereka menunggu di ruang konferensi C. Aisyah menoleh ke staf itu dengan anggukan, kemudian kembali menatap Bima, yang kini pucat pasi, kakinya terasa lemas. Anda bertanya bagaimana nasib anak, cacat, saya. Aisyah tersenyum, kali ini senyum yang penuh kemenangan. Ia menunjuk ke layar besar, di mana Risa terlihat mengakhiri rapat dengan anggun. Dia tidak merepotkan saya, Bima. Dia membayar gaji 20 staf profesional, dia membayar properti mewah ini, dan dia baru saja menyelesaikan deal senilai 12 miliar untuk kampanye global. Dia adalah direktur kreatif di Airisa Digital Arts. Perusahaan yang ia dirikan dengan namanya sendiri. Bima kini benar-benar shock. Ia melihat harta karun yang ia buang, dan ia baru saja menghinanya tepat di wajahnya. Ia tidak melihat putrinya. Ia hanya melihat semua uang, kekuasaan,
dan kehormatan yang ia hilangkan karena kebodohannya sendiri. Bagaimana mungkin? Bima tergagap, suaranya seperti bisikan. Aisyah berdiri, menutup tabletnya dengan suara klik yang tegas. Itulah yang akan kita bahas di bab 9, Bima. Sekarang, mari kita akhiri permainan sandiwara ini. Aisyah berjalan dengan elegan menuju lorong, diikuti oleh stafnya, meninggalkan Bima sendirian di hadapan layar besar yang memproyeksikan kemuliaan Risa. Bima membiarkan dirinya jatuh kembali ke sofa, matanya terfokus pada wajah Risa di layar, wajah yang kini bukan lagi wajah bayi lemah, melainkan wajah seorang bintang yang bersinar terang. Penyesalan yang serakah dan rasa malu yang menghancurkan kini benar-benar menggerogotinya. Bima ambruk kembali ke sofa kulit mewah, tatapannya terpaku pada layar LED raksasa di belakangnya. Di sana, Risa Adelia, putri yang ia caci maki sebagai beban, baru saja mengakhiri panggilan dengan tim di New York dengan anggun. Bima tidak melihat gadis di kursi roda. Ia melihat kekayaan, kekuasaan, dan masa depan yang ia tukar dengan kata-kata kejam dan segepok uang tabungan yang ia curi. Aisyah, yang seharusnya sudah pergi ke ruang konferensi C, kembali melangkah mendekat. Stafnya telah menghilang, meninggalkannya sendirian dengan mantan suaminya itu. Aisyah tidak lagi terburu-buru. Waktu 15 menitnya sudah lewat, tetapi ia kini memiliki waktu untuk menyelesaikan drama 10 tahun ini. Bagaimana mungkin? Bagaimana anak itu bisa? Bima tergagap, suaranya kering, dipenuhi ketidakpercayaan. Aisyah duduk di hadapannya lagi, matanya yang sedingin es tidak menunjukkan satu pun jejak keraguan atau simpati. Anda mau tahu bagaimana mungkin? Itu mudah, Bima. Dia berhasil karena Anda pergi. Aisyah memulai penjelasannya dengan tenang, setiap kata adalah batu yang dilemparkan ke wajah Bima. Saat Anda memutuskan dia adalah aib dan beban, dia menjadi fokus tunggal hidup saya. Tidak ada lagi janji palsu, tidak ada lagi harapan yang retak. Hanya ada Risa dan saya. Keterbatasan fisiknya yang Anda sebut cacat itu justru adalah kuncinya. Aisyah mencondongkan tubuh sedikit. Karena Risa tidak bisa bergerak bebas, ia tidak terdistraksi. Otaknya tidak perlu memproses lari, melompat, atau bermain. Semua energinya, semua konsentrasinya, terfokus pada satu hal, matanya, dan ujung jarinya yang kaku. Hal ini memberinya tingkat konsentrasi dan ketelitian yang tidak dimiliki oleh anak manapun di dunia ini. Bima mendengarkan, nafsunya perlahan kembali. Ini terdengar seperti kisah sukses. Saya hanya memberinya alat, Bima, lanjut Aisyah. Sebuah laptop bekas yang saya beli dari uang penjualan mesin jahit peninggalan ibu saya. Dan dia mengubahnya menjadi mahakarya. Dia adalah seorang seniman yang harus bekerja dengan presisi milimeter, menggunakan alat bantu, dan komunikasi augmentative and alternative, AAC, yang Anda lihat tadi. Aisyah menunjuk ke layar, yang kini menampilkan logo Airisa Digital Arts yang elegan. Anda bilang dia merepotkan? Dia merepotkan tim profesional yang harus bekerja keras untuk mengimbangi kecepatan ide-idenya. Dia merepotkan klien global yang harus antre untuk mendapatkan jadwalnya. Bukan saya. Wajah Bima berubah. Ketidakpercayaan beralih menjadi keyakinan yang menjijikkan. Aisyah. Sayang, aku tahu. Aku selalu tahu dia istimewa. Aku hanya tersesat. Ini pasti rencana Tuhan agar aku kembali dan kita bisa menjadi keluarga lagi. Aku akan membantumu mengurus Airisa. Kita bisa berinvestasi di kayu lagi. Aku bisa menjadi ayah yang baik sekarang.
Ia mencoba meraih tangan Aisyah lagi, kali ini dengan niat yang jelas, mengklaim bagiannya. Aisyah tersenyum dengan penghinaan murni. Ah, itulah Bima yang asli. Begitu bau uang tercium, penyesalan Anda berubah menjadi hak. Mari kita perjelas satu hal, Tuan Bima. Aisyah menggeser posisi duduknya, menatap lurus ke mata Bima. Perusahaan ini didirikan oleh Risa Adelia. Seluruh asetnya berada di bawah perwalian yang ketat, dilindungi oleh kontrak hukum internasional untuk melindunginya dari orang-orang seperti Anda. Tapi aku ayah kandungnya. Aku punya hak asuh. Aku bisa menuntut. Bima kini kehilangan kendali, suaranya meninggi. Rasa malu digantikan oleh keserakahan yang putus asa. Anda tidak punya apa-apa. Aisyah mengangkat tabletnya, lalu menekan sesuatu. Di layar besar di belakang Bima, tayangan logo Airisa digantikan oleh sebuah dokumen hukum yang di-scan. Itu adalah akta perceraian, lengkap dengan stempel dan tanda tangan. 10 tahun yang lalu, ketika Anda pergi, saya tidak hanya menahan tangis. Saya bekerja. Ketika Risa berusia 7 tahun dan kami mendapat penghasilan lumayan pertama, saya mempekerjakan pengacara terbaik. Saya mengajukan gugatan cerai secara in absentia dan, yang paling penting, pengakhiran hak asuh dan kewajiban hukum ayah biologis. Bima menatap akta itu, matanya membelalak tak percaya. Berdasarkan surat yang Anda tinggalkan, tindakan kriminal Anda mencuri uang terapi Risa, dan pengabaian total selama 7 tahun, pengadilan mengabulkan gugatan saya. Secara hukum, Aisyah menekankan setiap suku kata, Anda bukan siapa-siapa bagi Risa Adelia. Anda adalah orang asing. Bima bangkit, tubuhnya gemetar. Kau tidak bisa melakukan ini. Aku ayahnya. Aisyah berdiri tegak. Saya sudah melakukannya. Dan Anda sendiri yang menyediakan bukti terbaik. Tepat 15 menit yang lalu. Anda bertanya bagaimana nasib anak, cacat, saya. Anda meludahinya dengan kata-kata Anda sendiri, Bima. Itu adalah saksi bisu, yang saya rekam sebagai bukti mental Anda tidak layak berada di dekat Risa. Aisyah menunjuk ke sudut ruangan, tempat sebuah kamera kecil tersembunyi. Saya tahu Anda akan datang. Saya hanya menunggu Anda untuk mengucapkan kalimat pemicu yang sama kejamnya dengan yang Anda ucapkan 10 tahun lalu. Saya akan melawan ini di pengadilan, ancam Bima, meskipun ia tahu ia tidak punya uang sepeser pun untuk membeli nasi. Silakan, balas Aisyah, mengangkat bahu dengan acuh tak acuh. Pengacara saya akan sangat senang. Mereka dibayar oleh putri yang Anda sebut beban. Aisyah kemudian menekan tombol di tabletnya. Gerbang besi yang tadi terbuka perlahan kini berbunyi. Waktu Anda habis, Bima. Anda datang mencari anak yang merepotkan. Anda menemukan seorang direktur kreatif berusia 15 tahun yang memiliki kekayaan dan martabat lebih dari yang pernah Anda impikan. Anda membuang harta karun. Anda bukan hanya kehilangan uang, tetapi Anda kehilangan kehormatan. Dan yang paling menyakitkan, suara Aisyah melembut, menusuk jauh ke dalam jiwa Bima, Anda kehilangan kesempatan untuk dicintai oleh seorang anak yang luar biasa. Seorang petugas keamanan berbadan besar muncul dari lorong, berdiri di dekat pintu, menunggu perintah. Aisyah memberi isyarat kepada petugas itu dengan dagunya. Silakan antar Tuan Bima keluar dari properti ini. Jika ia mencoba kembali, segera hubungi polisi. Risa Adelia tidak menerima tamu asing. Bima menatap Aisyah dan kemudian menatap bayangannya sendiri di kaca lobi, seorang pria tua yang kotor dan hancur. Ia tidak melawan.
Ia tahu, ia telah kalah total. Ia berjalan keluar dengan kepala tertunduk, melewati pintu gerbang mewah yang ia masuki dengan keserakahan, dan kini ia tinggalkan dengan kehinaan. Setelah Bima diantar keluar dari studio AI Risa, Aisyah menarik napas panjang. Udara di lobi terasa lebih ringan, seperti beban 10 tahun yang telah terangkat dari bahunya. Ia tidak merasa bahagia atau marah, hanya ada ketenangan. Permintaan maaf tidak akan berarti apa-apa, dan pengakuan Bima atas penyesalannya tidak akan pernah bisa menggantikan malam-malam tanpa tidur dan biaya terapi Risa. Aisyah berjalan cepat menuju ruang studio. Di dalam, Risa sedang mengarahkan kursi rodanya ke jendela besar yang menghadap taman zen yang tenang. Risa, yang memakai headset tipis, menoleh ketika Aisyah masuk. Di layar komunikasi pribadinya, tertulis sebuah pesan dari Risa yang selalu ia ketik sebelum diucapkan oleh alat AAC-nya. Risa, layar apakah dia sudah pergi? MA? Aisyah duduk di samping Risa, memegang tangan putrinya. Jari-jari Risa sedikit kaku, tetapi genggamannya kuat. Ya, sayang. Dia sudah pergi, jawab Aisyah lembut. Untuk selamanya. Apa kamu mendengarnya? Risa mengangguk kecil. Risa, layar aku mendengar suaranya di lobi. Suara yang sama. Dia masih hanya melihat keuntungan. Apakah itu menyakitkanmu? Tanya Aisyah, matanya dipenuhi perhatian. Risa menggeleng, dan senyum tipis terukir di bibirnya. Risa, layar tidak, MA. Dia hanya membuatku makin yakin. Dulu, kata-katanya membuatku merasa bahwa aku cacat. Sekarang, aku tahu. Aku tidak cacat. Aku fokus. Aku adalah Risa. Dia yang cacat, MA. Cacat hati. Dia kehilangan kesempatan untuk melihat sesuatu yang indah. Aisyah merasakan air matanya menggenang, tetapi ini adalah air mata kebanggaan, bukan kesedihan. Putrinya tidak hanya sukses, putrinya utuh secara emosional. Ia telah menciptakan perisai yang lebih kuat dari baja. Kamu benar, sayang. Dia kehilangan kesempatan itu, bisik Aisyah, mencium kening Risa. Dan aku berterima kasih pada Tuhan setiap hari karena dia pergi. Karena tanpanya, kita menemukan kekuatan kita yang sesungguhnya. Pencapaian sejati. Keesokan harinya, Aisyah dan Risa sedang berada di kolam renang yang terletak di atap gedung apartemen mereka, yang dibeli dari kontrak pertama Risa dengan sebuah perusahaan teknologi raksasa. Risa, dengan bantuan terapis dan peralatan pendukung renangnya, mengapung di air. Ia menikmati perasaan tanpa bobot. Aisyah duduk di tepi kolam, membaca laporan keuangan bulanan AI Risa. Semua berjalan lancar. Risa kini menjadi panutan. Kisah tentang gadis yang mengubah tantangan fisiknya menjadi keunggulan konsentrasi dan kreativitas telah menjadi inspirasi global. Saat Aisyah menutup laporan itu, Risa mengapung mendekat, wajahnya berseri-seri. Risa, layar MA, apakah ayah Bima pernah membayangkan kita akan berenang di sini? Aisyah tersenyum. Tidak, sayang. Dia membayangkan kita masih tinggal di kontrakan sempit dengan bantal yang penuh air mata. Dia hanya melihat keterbatasan, bukan kemungkinan. Aisyah menyadari bahwa kekayaan dan kesuksesan yang mereka miliki saat ini hanyalah produk sampingan. Kekayaan sejati mereka adalah ikatan yang tidak bisa dihancurkan yang terbentuk dari pengorbanan, penerimaan tanpa syarat, dan kerja keras bersama. Pelajaran terbesar dari perjalanan 10 tahun ini bukanlah bagaimana menghadapi pengabaian, melainkan bagaimana mengubah pengabaian itu menjadi kemandirian yang utuh. Bima datang mencari harta karun,
tetapi yang ia dapatkan adalah konfirmasi bahwa dialah yang miskin. Penutup, Risa Adelia. Aisyah melompat ke dalam air, mendekati Risa. Risa tertawa kecil, memercikan air ke wajah ibunya. Dalam pelukan hangat air kolam, Risa memeluk Aisyah dengan kaku, sebuah pelukan yang penuh makna. Risa, layar MA, hari ini aku ingin merancang sesuatu yang baru. Bukan untuk klien. Untuk kita. Sebuah logo untuk keluarga kita. Logo apa, sayang? Tanya Aisyah, mengusap kepala Risa yang basah. Risa, layar dua tangan yang saling menggenggam. Dan di tengahnya, sebuah kunci. Kunci apa itu? Risa tersenyum penuh makna, dan melalui papan komunikasinya, ia memberikan kata-kata terakhirnya yang terdengar jelas di tengah gemericik air. Risa, suara komputer kunci untuk kebahagiaan sejati. Yang tidak pernah bisa dia beli. Di bawah langit biru yang cerah, Aisyah dan Risa berpegangan tangan, menyambut masa depan yang tak terbatas, di mana cinta dan penerimaan adalah mata uang yang paling berharga. Tamat.